Alhamdulillah, alladhi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mubarakah ini marilah kita tidak bosan-bosan memuja dan memuji hanya kepada Allah, pemilik langit dan bumi, yang menyiapkan semua kebutuhan manusia, yang tidak ada bosannya mencintai dan berbelas kasih kepada kita. Allah Maha Kasih dan tidak pilih kasih. Banyak bersyukur, karena banyak bersyukur itu mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan nikmat-nikmat yang akan ditambah oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita senantiasa gemar melakukan kebaikan, gemar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, berbakti kepada orang tua, senantiasa tolabul ilmi, itu semua sunnah-sunnah Rasulullah. Maka pantaslah kita, apabila kita senantiasa memakmurkan sunnah Nabi, kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di dunia ini selalu menginginkan kebahagiaan. Tidak ada manusia yang ada di muka bumi enggak kepingin hidupnya bahagia. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ada 4 perkara yang diraih oleh manusia. Apabila memiliki 4 perkara ini, maka orang itu dikatakan bisa berbahagia di dunia, bisa juga berbahagia di akhirat. Ali bin Abi Thalib mengatakan arba'um min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat manusia itu bahagia. Yang pertama apa? Antakuna jauzuhu solihah, yaitu memiliki istri yang solihah. Seorang laki-laki beriman akan bahagia apabila memiliki seorang wanita yang solihah, sedap dipandang mata, bisa menjaga harta kita, kehormatan kita, walaupun kita jauh dari rumah. Itu ciri-ciri wanita solihah. Tidak mengumbar aib laki-laki, senantiasa tawaduk dan bisa amanah, bisa mendidik anak menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ini yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, memiliki istri yang solihah. Yang kedua, wa auladu abrara, memiliki anak yang berbakti, anak-anak yang senantiasa menjadi qurrata ayun, anak-anak yang dilihat menyedapkan mata, menenangkan hati, bukan senantiasa membuat orang tua was-was. Jenengan tinggali ala resan iki nek dituturi ngeyel, nek dipendelik malah kene dibisui arek saiki. Apakah itu menjadi anak-anak yang berbakti? Itu yang nomor 2.
Yang nomor 3 kata Ali, wa khulaquhu sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia senantiasa memiliki teman-teman yang senantiasa menunjang kehidupannya untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Khususnya memiliki teman-teman yang solih. Karena teman yang solih bisa memberikan syafaat pada yaumil qiyamah. Ini teman yang tidak memberikan syafaat nanti yaumil qiyamah, tinggalkan. Teman yang kedabrusan, teman yang ngejak kemaksiatan, tinggalkan. Cari teman-teman yang solih, yang senantiasa itu obatnya hati. Gumbul wong soleh, kumpulono itu. Dan yang keempat adalah wa antakuna rizquhu fi baladihi, rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ini merupakan gambaran orang-orang yang bisa meraih kebahagiaan. Maka ditunjang di dalam ayat Quran, bahagia itu, ketenangan hati itu bersumber dari hati, ma'asyiral muslimin. Jadi orang bahagia itu hatinya itu tenang, hatinya senantiasa tersambung dengan Allah, ditunjang dengan sekelilingnya, orang-orangnya juga nyambung dengan Allah. Maka di dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana, ya Rabb, ya Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, istri anak yang sedap dipandang mata, menyenangkan, menenangkan hati ketika dilihat itu. Tuh. Kan berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu. Istri yang soleha, anak yang berbakti, tidak hanya menyedapkan mata saja, menenangkan hati saja. Di akhir ayat apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri anak keturunan kami menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini artinya apa? Menjadi barometer, menjadi contoh sekelilingnya tentang ketaatan kepada Allah. Ini. Maka untuk bisa meraih itu, ma'asyiral muslimin, tidak mudah, tidak seperti membalikkan tangan. Bagaimana cara kita membentuk istri solihah, anak-anak yang abrara, yang berbakti. Maka ketika kita untuk bisa menjadikan itu, hendaklah kita sebagai laki-laki yang beriman bisa memberikan contoh, bisa menjadi contoh untuk istri dan anak kita. Orang sekarang itu modelnya suka memberi contoh, tidak bisa menjadi contoh. Ini. Maka ancaman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah meninggalkan apa? Generasi anak keturunan yang di'afa, yang lemah azabnya, lemah sopan santunnya, lemah akalnya, lemah akidahnya. Ini hendaklah kita takut, karena anak, istri itu semua amanah Allah yang dibebankan kepada kita sebagai seorang laki-laki beriman. Jenengan gak ngereken anak bojo neraka,
Karena apa? Nanti istri kita, anak kita meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya Allah, ya Rabb, suamiku tidak pernah mengajakku kepada kebaikan, tidak pernah mengenalkan aku kepadamu. Ojo soleh dewi, ojo toat dewi, ajak anakmu karo bojo. Maka untuk bisa melakukan itu, ada kalanya kita tidak bisa menasihati istri-istri kita. Dengan cara apa? Yo ayo dijak nek ngaji. Ngaji nang musola, nang masjid, kajian rutin, kita ajak istri kita. Biar ustadz kiai sing ngeribon yang mengeluskan hatinya. Kadang-kadang kita menyampaikan kebenaran kepada anak kita, istri kita, malah tukar. Itulah strategi dakwah, strategi menasihati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menyampaikan kebenaran, watawasau bis sabr, harus dengan kesabaran. Tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung bisa bagus. Untuk bisa mengislamkan Abdullah bin Abu Bakar, itu Abu Bakar itu berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku hendaklah mendapat hidayah. 40 tahun baru masuk Islam. Kula panjenengan donga seminggu enjuk apik, langsung juk, enggak bisa, masyaallah, proses. Karena Allah lah yang maha jais, Allah lah yang maha berkehendak. Ini meninggalkan generasi yang lemah. Kalau nggak bisa mendidik anak, kita titipkan ke sekolah-sekolah yang berbasis pemahaman agama. Ben difahamno ilmu agama. Banyak orang-orang kaya sekarang, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu takut betul. Takut betul. Anaknya tidak memiliki akhlak. Anaknya tidak mengerti agama. Makanya sekolah-sekolah Islam yang berbasis tahfidz Quran, berbasis keagamaan, banyak disekolahkan anak-anak orang kaya. Mereka takut ketika dia meninggal, anaknya tidak bisa berdoa. Ini fakta nyata ini. Saya pernah mengalami. Ada orang tua yang meninggal, Mas, ayo sholat jenazah. Ngapunten Pak Ustadz, saya nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Saya tidak pernah diajari di sekolah saya sholat jenazah. Apalagi baca Quran, apalagi berdoa. Masa jaga no uang tok ndongakno wong tuane. Jangan sampai seperti itu. Maka persiapkan dari sekarang anak-anak kita bisa berdoa, bisa baca Quran, faham tentang ilmu agama. Bagaimana penyesalan seorang Habibie ketika istrinya meninggal? Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin, anaknya tidak ada yang hadir. Yang hadir adalah keluarga-keluarga yang di sekitar, kolega-koleganya, anaknya. Apa yang ditulis dalam bukunya? Kalau bisa waktu diputar, maka aku fahamkan anakku tentang ilmu agama. Biar dia bisa mendoakan ibunya, bisa menyolatkan jenazah ibunya. Karena anaknya dipintarkan dengan ilmu-ilmu syai'in, maka diwakilkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Apakah kita bangga dengan itu? Ojo sampai kita ketika meninggal, anak-anak kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa faham dengan ilmu agama. Apa yang kita terima nanti di hadapan Allah? Ini khafu alaihim, hendaklah kamu khawatir terhadap anak-anak yang lemah ini. Falyattaqullah, maka takwalah kamu kepada Allah. Falyaqulu qaulan syadidah,
Dan hendaklah kamu berkata-kata yang benar kepada anakmu, istrimu. Apa artinya? Hendaklah kamu bisa menjadi contoh. Wong tuane seneng ngaji, wong tuane seneng jamaah. Maka pantas kita menyuruh anak kita, Nduk, ayo sholat jamaah. Wong bapaknya istiqomah sholat jamaah. Jangan sampai anaknya disuruh sholat, anaknya enggak, orang tuanya enggak sholat. Maka pembantahan, pembanggelan anak itu pasti. Sunnatullah. Maka untuk bisa menjadi waja'alna lil muttaqina imama, kita bangun dari diri kita. Ibda binafsi, diri kita perbaiki dengan kesolehan, dengan keilmuan agama. Maka kita gemarkan keluarga kita untuk senantiasa hadir dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis keilmuan. Anak kita ditaruh pada tempat-tempat pendidikan yang mendasarkan dirinya tentang ilmu agama. Ini penting. Karena ilmu agama akan mendidik seorang anak itu tahu siapa Rabbnya. Aturan-aturan dari Tuhannya kayak apa. Konsekuensinya apabila dia bermaksiat kepada Allah kayak apa. Dari pemahaman, keimanan, pengertian tentang Rabbul Ilahi inilah memunculkan rasa wara, kehati-hatian dalam hidup. Kalau orang sudah memiliki pemikiran seperti ini, keluarganya sudah bagus, dirinya bagus, istrinya solehah, anak-anaknya yang berbakti, maka dalam kehidupan itu pasti bahagia. Sesuai dengan doa yang setiap hari kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita pengen, dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia, dan Allah jauhkan dari siksa api neraka. Karena kita sudah menjaga amanah Allah, anak, istri, dan kenikmatan Allah kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum narain. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kata Ali, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Aku lupa lihat wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du.